Halo Sobat Sehat, kali ini bersama Rais di Dohif Bersuara. Dari diskusi menuju solusi bersama. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Tidak kalah spesial dari podcast kita di bulan lalu. Kita sambut Ketua Forum Koordinasi Duta Kabupaten Kebumen. Halo Kak, selamat datang. Selamat datang semuanya. Terima kasih Kak Alif udah mau datang ke podcast kita. Sama-sama, saya pun juga senang ya bisa hadir di Duhif Bersuara. Oke, sebelum kita mulai kita mau kenalan dulu boleh? Kak Alif, boleh dikenalin Kak Alif ini siapa sih? Ya halo semuanya pemirsa penonton Duhif Bersuara. Perkenalkan nama saya Alif Pradana Putra. Saya saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Forum Duta Kabupaten Kebumen. Oh, keren sekali. Dan Pak Alif, pastinya untuk menjadi ketua forum ini nggak melalui jalan yang mudah kan? Boleh sedikit diceritain tentang pengalaman Kak Alif yang dahulu sampai saat ini bisa menjadi ketua forum. Gimana sih orangnya Kak Alif dulu itu? Kalau tanya orangnya gimana sih, ya saya seperti anak sehat pada umumnya teman-teman ya. Cuman kebetulan memang saya sudah suka berorganisasi dari kecil, Mas Rais. Oh, iya. Jadi saya dulu tuh ikut dokter kecil itu awal mulanya. Waktu SD ya? Waktu SD, Iya. saya dokter kecil waktu itu, pengurus UKS lah. Nah dari situ saya bertemu dengan lingkungan yang sama-sama organisatoris, teman-teman organisatoris. Saya punya minat akhirnya mengembangkan kemampuan organisasi saya, sehingga akhirnya pun saya memilih untuk aktif di pramuka, teman-teman. Dan begitu saya punya minat di pramuka, saya ingin mengembangkannya di SMP, di MTS 1 Kebumen dulu. Saya alumni MTS 1 Kebumen. Nah, di situ saya bergabung dengan Dewan Kerja UTIP-nya. Nah, dari situ saya mengembangkan diri, mengasah skill saya, dan saya juga akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan OSIS. OSIS waktu itu. Iya. Jabatannya sebagai apa nih kalau boleh tahu? Waktu itu saya di Sekbid kepemimpinan. Waktu itu kalau Sudah ada tidak salah. jiwa kepemimpinannya ya dari Ya, MTS. amin ya rabbal alamin. Nah, Oke. setelah itu saya ternyata masih belum puas. Ikut apa lagi nih? Ikut Palang Merah Remaja waktu itu. Oh. Nah, alhamdulillah saya diberi kepercayaan menjadi ketua waktu itu. Menjadi ketua PMR MTS Negeri 1 Kebumen. Dan fun fact ya guys, kalau Kak Alif ini ketua Palang Merah Remaja MTS 1 tahun 2021-2022 ya Kak? Iya, betul. Dan saya menjadi penerus dari Kak Alif ini jadi ketua Palang Merah Remaja di tahun 2022 dan 2023. Ini sebenarnya reuni teman-teman. Reuni betul. kedua ya Kak. Nah, setelah itu saya masih belum puas juga. Ikut apa lagi nih? Ketika saya daftar Mandua Kebumen, Iya. saya melihat tuh ada pamflet Duta Pelajar Peduli HIV/AIDS Kabupaten Kebumen. Yang belum pada tahu ya nih. Nah, karena saya tertarik, ya, saya daftar waktu itu. Saya tekuni dan karena saya punya basic kesehatan di PMR dan juga dokter kecil, saya cukup terbiasa dengan materi-materi HIV. Saya udah pikir khatam lah ya Kak bahasa. ya, insya Allah begitu. Saya belajar ulang dan waktu itu saya cukup ambisius entah kenapa, mungkin karena ini suara dari Tuhan ya teman-teman. Jadi saya seperti dapat suara kecil lembut di dalam hati saya. Kamu harus fokus di ajang kali ini. Ya akhirnya saya fokus belajar dan saya dengan rekan-rekan saya yang ikut Duta HIV juga itu sampai belajar pakai kuisis waktu itu. Tiap malam. Hingga akhirnya singkat cerita ya, tiba tes tertulis, alhamdulillah saya lolos. Waktu itu nilai saya cukup oke. Saya peringkat 4 teman-teman. Lanjut ke wawancara waktu itu dan alhamdulillah di wawancara saya peringkat 4 lagi. Bertahan ya Kak. Bertahan dan alhamdulillah di grand final di ajang terakhir saya berhasil mendapatkan juara 2 waktu itu. Kasih tepuk tangan dulu buat Kak Ali. Nah setelah itu ya saya menjalani aktivitas sebagai duta HIV Kabupaten Kebumen. Oke. Ceritanya menarik sekali dari tentang dia di SD berikut organisasi, MTS berorganisasi, hingga saat ini masih berorganisasi ya Kak? Iya betul. Setelah lulus dari SMA ini. Oke Kak Alif, mau nanya nih Kak. Apa sih yang menjadi pengalaman terbesar Kak Alif di Duta HIV ini kemudian menjadi bekal untuk menjadi ketua forum koordinasi duta? Tentunya adalah saya merasakan perkembangan mental yang tentunya sangat menjadi pembelajaran terbesar di hidup saya sih teman-teman. Jadi saya fun fact nih. Dulu saya tuh orang yang cukup keras dan idealis teman-teman. Jadi saya tuh orangnya ya bisa dibilang batu gitulah. Keras ya Kak? Keras kepala gitu dan juga susah bersosialisasi teman-teman karena terlalu individualis. Karena saya tuh yang saya incar tuh prestasi.
Juara dan juara ya, Kak? Juara dan juara. Sama nih mentalnya. Nah, waduh. Mental juara ya, Kak? Nah, tapi ketika saya bergabung dengan keluarga duta HIV/AIDS, saya diajarkan dua hal yang paling penting. Yang pertama itu adalah aware sama kondisi sekitar sama kedewasaan teman-teman. Nah, dari situ saya mengerti bahwasanya orang-orang tuh perlu juga kita berikan apa ya? Mungkin seperti kasih sayang gitu ya. Iya. Nggak melulu tentang kita gitu. Kadang dunia ini tuh ya tentang apa yang bisa kita beri kepada orang lain. Betul banget, Kak. Nah, itu saya belajar di Duta HIV. Kepedulian ya, Kak? Kepedulian dan kepekaan terhadap sesama. Oke. Nah, dari situ yang saya akhirnya sadar dan menemukan mungkin apa yang saya inginkan di dunia gitu. Akhirnya ya saya fokus dan saat ini saya masih terus berkembang, teman-teman. Keren sekali. Iya, tentunya batunya banyak ya, Mas. Batunya pasti banyak. Batunya banyak, ego yang berbenturan, terus juga rasa tidak cocok itu saya akui jujur hadir. Namun seiring berjalannya waktu, tentunya ya teman-teman dan lingkungan yang suportif dari Duta HIV/AIDS, rekan-rekan saya di tahun 2024, love you, Yes. yang terus mendukung saya sehingga saya bisa menjadi pribadi yang seperti sekarang. Alhamdulillah banget ya, Kak. Oke, tadi Kak Alif menyebutkan dua hal, yaitu tentang awareness dan Satu lagi itu kepekaan dan kepedulian. Dan itu menjadi bekal Kak Alif untuk menjadi ketua forum koordinasi duta Kabupaten Kebumen. Tapi dari tadi kita berbicara tentang Fortka. Mungkin pemirsa belum tahu tentang Fortka. Boleh dijelasin dulu Kak Alif, Ya. Fortka itu apa? Ya. Oke teman-teman, jadi Fortka atau Forum Koordinasi Duta Kabupaten Kebumen itu merupakan organisasi yang baru lahir. Jadi ini first time teman-teman di Kabupaten Kebumen. Terus Fortka ini apa sebenarnya? Fortka ini tuh kalau saya gampangin ya bahasanya itu adalah tongkrongannya forum-forum. Tongkrongannya forum-forum. Tongkrongannya forum-forum. Forum apa aja nih? Yang nongkrongnya ini tujuannya adalah untuk mewujudkan remaja sehat dan berkarakter. Nah, di tongkrongan itu tentu banyak ya forum-forum lain saya bilang tadi kan. Nah, itu Fortka ini tuh terdiri dari 11 forum, teman-teman. Jadi dalam Fortka itu ada 11 forum. Boleh disebutin apa aja tuh, Kak? Seluruh duta, Seluruh duta. Duta HIV/AIDS Kabupaten Kebumen, Duta Pelajar Anti Narkoba, Duta Generasi Berencana, Iya. terus ada Duta Wisata, Duta wisata, forum juga. ya forum juga banyak, ada forum Anak, OSIS, forum OSIS, anak, ya. lalu ada forum Rohis, ada Forpis, ada IPM Ikatan Pelajar Muhammadiyah, lalu ada Geopark, Geopark Yacht dan Club. satu lagi tentunya ada Duta Pelajar Peduli HIV/AIDS. Oke, Kak. Intinya adalah tentang semua duta dan forum di Kebumen ini dikelola jadi satu ya, Kak? Iya, bekerja sama menjadi satu. Sama. Iya, dan karena kalau kita simpulkan ya teman-teman, 11 forum tadi itu punya inti visi yang mirip sebenarnya, yaitu mewujudkan remaja sehat yang berkarakter, sehat secara fisik dan juga berkarakter. Kenapa remaja? Karena fokus kami itu adalah lebih ke remaja, yaitu SMP sampai SMA. Seperti itu. Nah, jadi kami bekerja sama di sini saling bahu-membahu untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, seperti itu. Oke, Kak. Kan Kakak ini juga jadi ketua Fortkanya ya. Jadi ketua Fortka dan pastinya punya visi dan misi serta program kerja yang ingin Kakak dan tim wujudkan. Boleh diceritain sedikit apa aja program kerjanya, Kak? Tentunya yang pertama, saya akan ngomong poin-poin pentingnya aja ya, Mas. Boleh. Mengaktifkan dan juga membantu teman-teman forum yang tergabung di dalam Fortka. Jadi mungkin tuh ada forum yang mungkin masih kesulitan ya untuk mungkin menyebarkan informasi atau mengguide audiens atau teman-teman secara menyeluruh dan banyak. Nah, itu fungsinya Fortka. Jadi wadah komunikasi mereka. Jadi ketika ada event, contoh Duta HIV, ada event A, bisa langsung ke Fortka dan nanti teman-teman forum yang lain tuh bisa langsung tahu. Dan itu cepat. Jadi distribusi informasi yang cepat. Distribusi informasinya cepat, betul. Mungkin teman-teman forum lain tuh ya bisa menyebarkan surat masing-masing ke organisasi ya. Cuman itu ya sama aja seperti kita mengirimkan pesan dengan kantor pos. Sedangkan Fortka ini tuh pakai WA. Iya, sebagai penyalurnya ya, Kak. Sebagai penyalurnya, itu yang pertama. Oke. Lalu yang kedua tentunya proker Fortka itu sebenarnya adalah leburan dari seluruh proker 11 organisasi tadi. Berarti semua program nyatu, Kak? Iya, jadi ada sosialisasi terkait kesehatan dan juga perkembangan karakter. Nanti bentuknya itu ada bisa seminar,
bisa juga sosialisasi ke sekolah-sekolah. Iya, Yang totalnya sekolah-sekolah di Kabupaten Kebumen itu cukup banyak, benar sekitar banget Kak. ratusan teman-teman. Dan kita Div juga terus bersosialisasi ke seluruh Hmm. sekolah pastinya Kak. Betul, seperti Oke. itu. Berarti ada 2 program kerja utama ya Kak? Sebenarnya ada 5, Ada 5. tapi yang esensial itu. Yang paling difokuskan Iya, itu 2 yang hal paling- tadi ya, distribusi dan sosialisasi. Iya, Intinya dan juga tentunya media sosial itu menjadi program kerja Vodka juga, karena ya tidak bisa dipungkiri media sosial sekarang adalah alat terbaik untuk menggait audiens, apalagi kita yang sama-sama berkecimpung di dunia edukasi remaja. Ngomong-ngomong soal media sosial, kira-kira udah ada belum nih Kak media sosial Vodka? Udah ada teman-teman, bisa follow Boleh di follow ya. Vodka_Kebumen. Nanti tulisannya di sini nih. Nih, Oke. Oke Kak Alif, kakak ini kan tadi sebagai ketua Vodka dan juga duta HIV/AIDS tahun 2024. Boleh kakak kasih sedikit motivasi ke teman-teman perjalanan kakak selama ini, prinsip kakak apa untuk menjangkau prestasi ini semua? Saya tuh punya satu prinsip yang saya pegang dari dulu dan tidak berubah, teman-teman. Saya dapat ini dari film namanya John Wick. John Wick, John Wick. yang karakternya John Wick itu yang rambutnya yang panjang. betul. Nah, Oke, saya juga nonton. itu ada tulisannya di sini tuh Fortis Fortuna Adiuvat. Apa tuh Kak? Artinya tuh the luck favors the brave, atau keberuntungan berpihak pada yang berani. Oke, Nah, keren banget. Oleh karena itu, saya rasa itu cukup relate dengan saya. Saya akui, saya pada saat SD, MTS, atau bahkan MAN, itu ya saya tidak sejago teman-teman saya yang lain. Saya merasa seperti itu ya. Namun satu yang saya punya yaitu keberanian. Jadi walaupun saya prepare-nya kurang, tidak punya apa-apa, tapi saya tetap maju. Dan alhamdulillah kesempatan itu pasti datang. Saya pasti datang. Jadi ya saya merasa beruntung ketika saya berani. Dan itu yang saya pegang. Dan berani itu bukan tentang kalian seberapa siap teman-teman. Kayak, aduh, aku belum punya basic A, belum punya basic B, belum punya basic C. Anggaplah contoh teman-teman ingin daftar duta HIV. Teman-teman merasa belum bisa public speaking, belum bisa bahasa Inggris, belum bisa bersosialisasi. Ya nggak apa-apa, kalau teman-teman mau, hajar aja. Beraniin aja. Nanti seiring berjalannya waktu, teman-teman akan berkembang. Karena berani itu bukan soal kalian maju, kalian punya apa gitu. Tapi ketika kalian berani maju, ketika kalian nggak punya apa-apa. Keren banget nih. Ya, karena kalau kalian maju, ketika kalian udah punya hal-hal yang di belakang, itu kan bukan berani menurut saya, tapi penuh persiapan. Beda ya Kak? Beda. Berani dan penuh persiapan Iya. ini menurut kakak. Dan bayangkan teman-teman, ketika kalian sudah berani dan penuh persiapan, ya kalian tidak akan terhentikan. Betul. Dan sejujurnya Kak Alif ini sangat memotivasi saya dari MTS dengan keberaniannya Kak Alif di depan teman-teman gitu ya Kak. Dulu mungkin banyak yang mengira pasti public speaking, ya, tapi sekarang saya belajar banyak dari beliau ini. Dan Kak Alif, satu pertanyaan yang mungkin relate banget buat teman-teman kita di luar sana yang ingin mencoba organisasi. Boleh Kak Alif ceritain selama ini gimana sih cara Kak Alif membagi waktu antara dunia pendidikan dan dunia organisasi? Apalagi dengan Kak Alif yang sibuk di berbagai macam organisasi tadi. Tentunya skala prioritas itu jelas, dan juga teman-teman harus tahu porsi. Apa maksudnya porsi? Betul Kak. Ada kalanya porsi pendidikan kita harus lebih tinggi. Ada kalanya porsi organisasi harus lebih tinggi. Itu sudah resiko teman-teman yang terjun di dunia organisasi. Betul banget. Ya, jadi ada kalanya teman-teman harus mementingkan organisasi teman-teman dibanding jam belajar teman-teman. Saya akui ini, saya akan ngomong terang-terangan. Dan juga ada kalanya organisasi itu bisa kalian kesampingkan dan kalian fokus ke pendidikan pribadi teman-teman. Dan tentunya bagi teman-teman yang terjun di dunia organisasi harus punya energi lebih untuk merelakan waktu istirahatnya untuk mengganti waktu belajar tadi yang kurang, teman-teman. Di saat yang lain tidur, kita masih berjuang. Iya, jujur nih teman-teman, saya bisa dibilang orang yang cukup sibuk lah ya mungkin ya. Saya nggak ngomong sibuk-sibuk banget kayak sebenarnya sibuk banget sih teman-teman. Kalau pengen lihat kehidupan aslinya Kak Alif, sibuk banget. Waduh. Senin di sini, Selasa di sini. Wah, pindah-pindah. Biasa aja tuh Mas. Nah, tapi yang jelas satu, saya tuh setiap malam biasanya menyempatkan diri untuk belajar. Belajar apapun. Nggak harus yang belajar tuh nggak harus nulis teman-teman. Nggak harus nulis yang kayak belajar konvensional pada umumnya. Namun ya kalian sekedar nonton podcast yang bermanfaat. Saya juga tuh. Ya, atau mungkin
baca-baca berita. Oh ya, kebetulan saya saat ini kan sedang menekuni prodi hubungan internasional. Jadi Di mana nih Kak? di Universitas Jenderal Sudirman. Keren banget. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Kak Alif ini. Terima kasih. Hubungan internasional Unsud. Saya juga pengen ke Unsud Kak. Oh gitu. Ya. Semoga ketemu nanti ya. Semoga ketemu. Siapa tahu jadi BEM besok. Waduh, ya ditunggu gebrakannya. Ada ya, rencana tapi teman-teman ya. jadi BEM. Ya kita lihat aja lah. Kita lihat aja. Nah, jadi saya itu kadang baca jurnal internasional. Jadi kayak apa yang terjadi di dunia ini sih. Itu untuk ya maintain kepala saya lah. Karena jujur aja teman-teman, ketika teman-teman sudah, oh ya, saya FYI lulusnya lewat SNBT. SNBT ke ospek itu cukup lama teman-teman. Saya mengisi waktu luangnya itu ya dengan ikut organisasi kayak pramuka atau mungkin ya itu tadi baca-baca jurnal internasional, mematangkan bahasa Inggris saya, bahasa asing saya, supaya ketika saya nanti masuk di perkuliahan dengan mental yang siap dan kompetensi yang cukup. Berarti bahasa Inggrisnya udah very good, very well ya Kak? Ya, so far so good lah. So far so good, oke. Tapi saya sedikit penasaran nih Kak. Tadi Kakak suka nonton podcast kan? Boleh ceritain sedikit podcast apa yang biasanya Kakak tonton nih buat mengupgrade skill Kakak biar teman-teman di rumah juga bisa nontonin. Ya, saya aku suka Dokter Tirta sih. Dokter Tirta. Dokter Oke, saya Tirta. juga suka. Nah, jadi kenapa saya suka Dokter Tirta? Karena gayanya beliau tuh mirip dengan gaya saya. Gas, marah-marah. Bukan yang tegas gitu, tapi apa adanya. Apa adanya. Oh, Iya. betul banget sih Kak. Jadi saya suka yang sesuatu yang yaudah. Kalau adanya ya gitu aja. Berarti Kakak suka push up, suka lari juga nih. Iya. Jadi saya tuh suka olahraga teman-teman. Keren banget. Kalau saya juga suka Dokter Tirta Kak. Cuman lebih suka Irwan Diveri. Tahu? Ferry Irwandi. Ferry Irwandi. Saya juga sering Irwan nonton. Diveri ya Kak. Keren banget. Saya suka pola pikir dari Ferry Irwandi. Apalagi beliau kan baca Tan Malaka juga kan. Iya. Katanya Tan Malaka di generasi ini ya Kak. Nah iya, katanya seperti itu. Katanya seperti itu. Dan pikiran-pikiran dan juga struktur logis dari Ferry Irwandi itu banyak yang relate sama saya. Dan itu menjadi salah satu dasar dan fondasi pikiran saya saat ini mungkin. Salah satunya adalah Ferry Irwandi ini. Dan saya juga nonton podcast podcast Doi Bersuara ini Kak. Dan juga terakhir saya nonton Doi Bersuara ya. Dari episode 1 sampai sekarang saya tontonin semua. Buat persiapan waktu itu masuk duta. Siapa tahu ada ilmu bermanfaat kan? Pasti ada. Oh iya nih berarti teman-teman FYI Mas Rais ini tuh juara 1 duta Udah saat diceritain ini. kemarin, Udah diceritain kemarin di podcast ya. Di podcast bulan lalu. Nah, bisa dilihat teman-teman karakter Mas Rais ini itu orang yang cukup ambisius ya. Ya. Ambisi itu penting teman-teman. Jadi kalau kalian memang ingin menang, ya kalian harus apa ya? Kalian harus siap gitu untuk menang. Kalian harus yakin kalian menang. Gitu nggak Mas Rais? Dan saya terinspirasi dari Kak Alif sebenarnya dari MTS dulu. Aduh. Keren banget sebenarnya orangnya. Terima kasih. Terakhir Kak. Pertanyaan terakhir. Oke. Jika Mas Alif diberikan kesempatan untuk menyampaikan satu pesan kepada seluruh pelajar dan generasi muda Kabupaten Kebumen terutamanya, apa pesan yang paling ingin Alif sampaikan buat teman-teman di sana? Baik buat teman-teman saya yang sesama Gen Z, sama remaja yang masih merintis karirnya atau mungkin punya impian yang besar, terus fokus pada impian kalian. Saya akui distraksi di masa sekarang tuh luar biasa. Luar biasa. Perempuan, lalu kehidupan malam, Iya, itu teman-teman yang toksik. benar Kak. Itu saya akui ada dan tiga-tiganya ini saya pernah melihatnya. Mengalaminya tidak tapi kan? Mengalaminya ya nyenggol dikit-dikit lah. Nyenggol dikit. Nyenggol dikit ya. Nah, namun apabila teman-teman betul-betul ingin menjadi seseorang yang berhasil di masa depan, yang saya lihat dan saya belajar dari mentor-mentor saya yang orang-orang berhasil, yang dosen, yang dokter, mereka semua adalah orang yang fokus pada tujuannya dan betul-betul berkeinginan, teman-teman. Dan FYI, kalau teman-teman ingin punya relasi yang luas atau mungkin ingin punya kenalan orang-orang hebat, tingkatkan kompetensi kalian hingga tingkatan yang betul-betul luar biasa, teman-teman. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang ada di atas itu suka melihat anak-anak muda yang berkembang. Dan itu bawaannya mereka seperti kayak, ini keren nih anak nih. Kalau saya kembangkan kayaknya bakal jadi orang yang luar biasa. Itu ada mental seperti itu, teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman harus fokus dengan kompetensi apa yang kalian punya. Mungkin tidak harus di pembelajaran, tapi bisa juga seperti saya di organisasi atau mungkin di fotografi apabila teman-teman punya minat di fotografi. Fotografi juga? Enggak, saya nggak jago moto, tapi suka.
Enggak juga, penikmat. Penikmat foto. Saya Penikmat. juga penikmat foto Kak. Iya, apabila teman-teman atau mungkin teman-teman yang suka olahraga, fokus di olahraga ya nggak masalah untuk menjadi atlet ke depannya. Dan juga kita ini masih muda teman-teman. Dan muda itu adalah privilege terbesar. Ada yang bilang masa emas. Betul banget. Kenapa? Di saat muda inilah kita mengambil resource itu nggak diprotes seperti orang dewasa. Apa maksudnya resource? Kita menimba ilmu, kita salah, kita punya kesalahan itu masih ditoleransi dan masih diwajarkan. Justru sewajarnya ya Kak seperti Justru itu ya. sewajarnya itu muda dan lingkungan yang seperti itu yang yang bisa bilang menjadi keuntungan bagi kita orang-orang muda, bagi kita remaja-remaja ini. Dengan banyak toleransi seperti itu, kita lebih bisa banyak salah, lebih bisa banyak skill. Betul. Saya sudah mengalaminya juga. Karena tidak bisa dipungkiri, berhasilan itu adalah buah dari kegagalan. Sebelum saya menang banyak, kalahnya lebih banyak. Pasti ada cerita-cerita kegagalan. Mungkin teman-teman lihat saya punya prestasi A, B, C, D, tapi jarang yang tahu saya gagalnya di belakang. Jarang yang tahu betapa perihnya makan hati ketika kalah itu. Ya, Dan buahnya ya kemenangan. Oleh karena itu, asal teman-teman punya keyakinan, teman-teman bisa fokus dan memfilter lingkungan teman-teman dan menjaga diri teman-teman, insya Allah teman-teman akan jadi remaja yang berhasil. Soal takdir kedepannya itu memang urusan Tuhan ya. betul Kak. Tapi Tuhan pun berjanji, dia tidak akan mengubah nasib suatu kaum apabila kaum tersebut tidak berusaha mengubah nasibnya. Dan manusia itu punya satu kelebihan dibanding makhluk lain, yaitu dia bisa belajar seumur hidup. Selagi dia punya akal, selagi dia masih sehat, dia akan terus belajar walaupun sudah tua. Oleh karena itu, semangat buat rekan-rekan saya, generasi Z, teruslah berkembang. Generasi Z kita ya, terus berkembang, capai impian kalian, dan kita saling mendoakan tentunya ya. Oh ya teman-teman, jangan lupakan Tuhan kalian. Betul. Karena spiritual itu merupakan aspek penting. Orang baik, pasti spiritualnya baik. Kita ngomongin spiritual yang betul-betul dia merasa punya Tuhan ya. Betul. Saya lihat itu sih, orang-orang berhasil itu pasti spiritualnya baik. Dia ikatan dia dengan Tuhannya itu kuat. Betul Kak. Betul, Ya kalau belum bisa sunahnya dilakukan, sholat lima waktunya. Seperti itu sih dari saya, Mas Rais. Oke, dan dari pesan Kak Alif yang tadi sudah sudah disampaikan, ada satu hal penting yang terus berulang di semua kisah kehidupan seseorang, yaitu tentang kegagalan. Jadi teman-teman yang di rumah sering mengalami kegagalan, jangan pernah menyerah pada kegagalan tersebut. Karena sejatinya pasti ada keberhasilan yang menunggu. Betul nggak Kak? Betul. Dan kita tutup podcast ini dengan narasumber inspiratif kita. Beliau merupakan Ketua Forum Koordinasi Duta Kabupaten Kebumen. Jadi buat teman-teman nanti kalau ada yang penasaran lebih lanjut siapa sih Kak Alif ini, bisa langsung dicek Instagramnya Kak Alif. Sekalian promosi ke Instagram. Waduh, nih Oke. Alif Perdana Putra ada Alif Perdana Putra. satu. Dan kita tutup podcast ini dengan satu kalimat andalan Kak Alif. Mungkin teman-teman belum tahu. Ya Kak. Oke. Baik, untuk semuanya sekian dan terima kasih. Adios. Adios. Arrivederci. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Kak Alif.